Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang
komitmen kami kepada Tuhan, janji kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami selama-lamanya akan mencintai Tuhan. Kami akan selama-lamanya mengiring Engkau dan melayani Engkau ya Tuhan. Karena hanya Engkau satu-satunya penyelamat kami. Kami tetap bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami diberikan kesempatan dan waktu ya Tuhan yang terbaik untuk kami bersama-sama datang di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, memimpin seluruh pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu, baik yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, yang makan firman Tuhan, LCD lighting, bahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan urapi dengan kuasa-Mu, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan mereka boleh melayani Engkau. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang memimpin kami, memberikan sukacita bagi kami, memberikan kemenangan ya Tuhan saat kami keluar dari tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Tuhan. Saudara-saudara kami yang dalam perjalanan yang masih ada di rumah, Tuhan hantarkan mereka semua boleh datang di tempat ini untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk, saya serahkan pada Mbak Yesi yang akan memimpin pujian. Amin. Shalom. Siap untuk memuji nama Tuhan? Ini tiba saatnya kita semua untuk bersorak-sorai hanya untuk kepada Tuhan. Amin. Kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan.
kepada Tuhan. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita.
Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam setiap hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang memberkati kami Tuhan. Sebentar kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan tertanam dalam setiap kehidupan kami. Kami mau bertumbuh di dalam Engkau, sehingga setiap firman-Mu yang kami dengar akan menjadi satu perubahan dalam setiap hidup kami, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Amin ya saudara. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala dan seluruh jemaat Tuhan yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ini dua kali ya, yang kedua kali Bapak Gembala mempercayakan saya melayani Tuhan. Dulu 10 tahun yang lalu saudara ya, masih di gereja yang lama ya Om ya dulu. Puji Tuhan, dan hari ini saya Tuhan percayakan kembali lewat Bapak Gembala untuk melayani Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudaraku, perkenalkan, nama saya Pendeta Billy Sinuraya. Tuhan percayakan melayani di Kabupaten Sorong, di Sorong, Papua Barat Daya sekarang saudara. Kalau dulu Papua Barat, tapi sekarang sudah menjadi provinsi baru, yaitu Papua Barat Daya saudara. Tuhan percayakan di sana untuk melayani Tuhan. Ya, saya adalah memiliki 2 anak, dan istri saya anak dari Bapak Samuel ya saudara ya. Dan itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Bapak Gembala sudah pesankan tadi, karena selesai ini ada kegiatan lagi saudara. Tidak berlama-lama Bapak Ibu saudaraku, dalam kita bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang menjadi prioritas dalam hidup kita dalam melayani dan mengiring akan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Mari kita membuka dalam kitab Roma saudara. Saudaraku, kami di Papua, saudara pasti tahu itu orang-orangnya bahasanya keras ya saudara. Dari nanti kalau saya mungkin sedikit nadanya agak keras, jangan saudara anggap saya marah, ini Pak Pendeta lagi marah. Tidak ya saudara, karena memang sudah terbiasa di sana saudaraku ya. Mari saudaraku, dalam Roma 10 ayat yang 9 dan 10, untuk mengawali firman Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Nanti kita baca ayat ini secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3 ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Puji Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, bagaimana firman Tuhan mengatakan kepada kita di hari ini adalah, sebab jika kamu mengatakan dengan mulutmu, ini berbicara tentang keyakinan, berbicara tentang kepercayaan, berbicara tentang sikap hidup kita, keyakinan hidup kita yang saat ini yang harus kita jaga sebagai orang Kristen, yang harus kita pelihara sebagai orang Kristen. Karena Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang mengaku bahwa mereka seorang Kristen, tapi hidup mereka tidak sesuai dengan Kristen, pengikut Kristus saudara. Ya. Banyak yang mengaku dia adalah seorang yang Kristen, yang dikenal dengan Kristen KTP, tapi bagaimana kehidupannya tidak sesuai dengan Kristus.
Tapi firman Tuhan mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia. Jadi di sini berbicara tentang keyakinan. Ya. Ada orang yang mengaku bahwa Yesus hanya sebatas nabi saja. Hanya mereka percaya Yesus hanya adalah seorang manusia biasa saja. Ya saudara, mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Tapi kita puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita ada sampai hari ini. Orang-orang yang dipanggil Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia adalah juru selamat kita, Dia adalah Allah dalam hidup kita, bahkan Dialah yang menyelamatkan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, jadi kata firman Tuhan, kamu akan diselamatkan. Bukan berbicara tentang sekali selamat tetap selamat, saudara. Ya, tapi berbicara tentang bagaimana hidup kita harus sesuai dengan Kristus. Bagaimana kehidupan saya ini harus sesuai dengan Kristus. Bagaimana yang Tuhan mau, bagaimana yang Tuhan inginkan. Ya saudara, kalau kita melihat perjalanan Yesus untuk menyelamatkan dosa-dosa kita, saudara, bukan salibnya yang Yesus sakiti, tidak. Bukan salibnya yang begitu berat bagi Yesus, tidak, saudara. Tapi bagaimana dosa manusia yang begitu berat dalam hidupnya. Yang bagaimana firman-Nya berkata, Tuhan secara Dia melihat dalam kemanusiaannya bahwa dosa manusia yang begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Dia menunjukkan bagaimana pengikut kita sebagai pengikut Kristus menjadikan Yesus menjadi teladan dalam hidup kita. Ya. Maka ketika kita diselamatkan dengan karya salibnya, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti saya sudah menjadi orang Kristen, jadi saya mau ibadah sama enggak ibadah sama saja. Yang penting ketika lihat di KTP, ya saudara, di situ dilihat Kristen. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana kita melihat perjuangan Kristus? Ya, bagaimana kita melihat memperjuangkan keselamatan itu? Ya. Bagaimana kita untuk ada dalam kesetiaan, dalam menanti-nantikan Yesus, kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara. Ya, saya teringat akan firman Tuhan karena kita nggak usah buka ayatnya, saudara. Ya, Tuhan ya memberikan suatu perumpamaan tentang bagaimana seorang gadis yang bodoh dan bijaksana, di mana dikatakan ketika mempelai datang, mari kita sambut. Tapi seorang yang gadis yang bodoh ini, saudara, ya mereka terlambat. Maka dia berkata apa? Ya, waduh, mempelai sudah datang tapi tidak ada persiapan, tidak ada minyak. Maka yang bijaksana, mereka yang bodoh ini datang ke bijaksana, bagi minyakmu. Maka yang bijaksana katakan, kalau kami bagi ke kamu, kami juga akan tidak bisa. Tapi ketika mempelai datang, ya mereka datang sudah terlambat. Mereka tidak memiliki persiapan. Jadilah anak-anak Tuhan, jadilah orang-orang Kristen yang selalu memiliki persiapan minyak dalam hidupnya. Jangan sampai, saudara, firman Tuhan berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi mari kita memperjuangkan keselamatan itu, bukannya sebatas sebagai orang Kristen, saudara. Yesus sudah menjadikan contoh, Dia sudah memberikan teladan dalam hidup kita. Ya. Ada pujian berkata, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Saudara, bagaimana dalam tantangan hidup kita, bagaimanapun dalam keadaan hidup kita, ya saudara, kita mampu untuk bertahan. Bagaimana dalam kekristenan kita, tantangan apapun, saudara, bagaimana kita harus tetap mampu untuk bertahan. Dalam segala musim hidup kita, dalam keadaan musim hidup, keadaan apapun, mau itu senang, mau itu susah, mau diberkati, tidak diberkati, mau tidak ada uang. Bagaimana Paulus katakan, aku pernah mengalami suatu kelimpahan, tapi aku juga pernah yang namanya itu kekurangan. Tapi Paulus memberikan teladan bahwa dia tidak pernah meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena Paulus mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya katakan kepada saudara,
alamilah perjumpaan dengan Tuhan. Supaya apa saudara? Firman Tuhan katakan di Mazmur, ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akarnya ke air, yang tidak pernah, saudaraku, yang tidak pernah mengalami kekeringan, ya, dia selalu berbuah pada musimnya, saudara. Kenapa? Karena dia dekat pada sumber itu. Saudaraku, Paulus juga dia berjumpa dengan Yesus, sehingga yang dimana dia mau membunuh orang-orang Kristen, dimana dia memiliki suatu kebenaran, kepintaran yang luar biasa Yahudinya, saudara, asli Yahudi kata firman Tuhan. Dia belajar, tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia katakan apa? Aku anggap itu semua sampah, kata Paulus. Kenapa? Karena Yesuslah harta yang berharga dalam hidup Paulus. Dan ketika dia mengikuti Yesus, apakah Paulus enak saja? Tidak, saudara. Bahkan dia menjadi target. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari, karena lewat firman Tuhan, kalau kita mengaku dengan mulut kita, kalau kita percaya dengan hati kita, ya, kita akan diselamatkan. Tapi keselamatan itu harus kita perjuangkan. Ya, bagaimana supaya kita dapat, saudaraku, memperjuangkan keselamatan itu? Yang pertama, dekat dengan Yesus, mengalami perjumpaan dengan Yesus. Amin, saudaraku. Berjumpa dengan Yesus, dekat dengan sumber itu sendiri. Ya, firman Tuhan katakan, ya, akulah pokok anggur yang benar, kata Yesus, dan kamulah ranting-rantingnya. Setiap ranting yang tidak berbuah apa, saudara? Digunting, dipotong, lalu apa, saudaraku? Dicampakkan, lalu dibakar, saudara. Jemaat harus memiliki buah, ya. Jemaat harus memiliki buah. Gembala, hamba Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan juga harus menghasilkan buah, supaya jangan sendiri aku yang menyampaikan, tapi aku sendiri yang ditolak, kata firman Tuhan. Ya, saudara. Maka bagaimana firman Tuhan mengatakan kepada kita? Ya, saudara, setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Tapi supaya apa, saudara? Setiap yang Tuhan pilih, Tuhan panggil, kita menjadi buah yang baik di hadapan Tuhan. Ya, pelihara terus keselamatan dan perjuangkan terus keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Saudaraku, mari kita melihat dalam Roma 6 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan kepada saudara. Roma 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh dibaptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam apa, saudara? Hidup yang baru, ya. Saudaraku, kehidupan yang baru yang Yesus kerjakan, ya, bagaimana Dia katakan adalah dengan demikian kita telah dikuburkan, artinya meninggalkan suatu kehidupan yang lama, atau ya dikatakan baptiso atau dibaptis. Tapi kita enggak akan membahas tentang baptisan hari ini, saudara. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita adalah bagaimana dikatakan, ya, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Orang yang sudah mengikut Kristus dan mengaku bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka kehidupannya akan baru. Saudara katakan baru. Hidup saya baru dalam Tuhan. Amin. Ya, saudara, kehidupan yang baru meninggalkan cara hidup yang lama. Oh, dulu saya malas-malasan ke gereja. Dulu saya orangnya kalau Bapak Gembala ingatkan sedikit, saya tersinggung. Anak-anak bubur, ya. Coba bilang kanan ke jangan bubur. Jangan bayi, saudara. Diingatkan sedikit ngambek, saudara. Saudara, saya pernah bilang gini ke jemaat. Jemaat Tuhan, kalau mau pindah-pindah saja. Jemaat kaget, saudara. Karena saya mau jemaat yang berbuah. Pulang ibadah, saudara. Pulang ibadah, dia peluk saya, saudara. Kalau di sana bilang mereka
Kami dipanggil Pak Pen ya saudara. Pak Pen minta maaf. Istri saya dipeluk nangis. Saya nggak mau jemaat ada duri di situ. Ya, saya nggak mau jemaat ada duri. Ya, disinggung, ditegur sedikit, ngambek. Ada yang suka begitu saudara? Enggak ya, kalau jemaat ini saya percaya jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Di sana mungkin ya saudara. Di sini kayaknya enggak ada. Haleluya. Karena firman Tuhan katakan saudara, ya, bagaimana jangan kamu seperti anak-anak lagi. Kamu harus berbuah. Amin. Kamu harus bertumbuh, jangan kamu bubur terus. Makan bubur terus. Sekali-sekali kamu harus makan makanan yang keras. Ya saudara, supaya kamu memiliki satu pertumbuhan, supaya kamu menjadi dewasa, supaya kamu menjadi sehat. Amin saudaraku. Kalau jemaat atau anak-anak makanannya bubur, dia enggak mengalami suatu pertumbuhan. Ya saudara. Saudara ingat waktu saya kecil ada permainan saudara, sembunyi-sembunyian itu loh. Apa namanya saudara? Tumpah umpet apakah saudara ya? Ada suatu anak, kalau anaknya masih kecil nggak dihitung saudara, itu namanya anak bawang, itu nggak diperhitungkan saudara. Amin. Jadi kalau yang lain sembunyi semua saudara, dia terserahnya saudara. Dia mau sembunyi juga nggak apa-apa, ya. Dia mau nggak dicari dia saudara, tapi dicari yang sudah yang besar-besar tadi, yang dewasa tadi sembunyi untuk mencari temannya. Kalau anak bawang nggak diperhitungkan. Jangan menjadi anak bawang. Amin. Bilang kanan kiri saudara, jangan anak bawang. Enggak diperhitungkan. Ya, Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang dewasa yang Tuhan mau diperhitungkan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mari kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita dewasa dalam Tuhan. Supaya apa? Firman Tuhan katakan Bapak Ibu Saudara, orang yang memiliki minyaklah maka dia akan sampai dalam satu pesta pernikahan. Tapi mereka yang tidak memilikinya, mereka akan, Tuhan, bukankah saya yang berbuat demi namamu? Tuhan, bukankah saya yang berdoa demi namamu, menumpangkan tangan demi namamu? Tuhan bilang apa? Enyalah engkau, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena selama ini dia cuma anak bawang saudara, nggak diperhitungkan. Kenapa? Karena nggak tahu apa-apa. Ya, dikasih tahu sedikit, gembala kasih ingat, ngambek. Ditegur sedikit, ngambek. Tapi kalau orang Papua biasa di sana saudara, kasih tahu sedikit, nggak ada yang ngambek. Nggak tahu kalau di sini. Ya saudara, nggak tahu kalau di sini. Saya percaya di sini jemaat-jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya jemaat di tempat ini akan selalu bertumbuh, akan selalu berbuah yang lebat, berbuah yang baik, bahkan akan menjadi penopang-penopang gereja di tempat ini. Penopang-penopang pekerjaan Tuhan di tempat ini, penopang-penopang Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Karena kita percaya saudara, gereja Tuhan suatu saat akan dipersatukan. Kristus akan datang, kita menjadi tubuh Kristus akan dipersatukan dengan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan katakan kehidupan yang baru meninggalkan cara yang lama. Tinggalkan cara yang lama saudara. Saya nggak usah jelaskan lagi cara yang lama karena waktu yang sedikit lagi saudara. Ya, meninggalkan cara yang lama. Kalau dulu kita gampang kalau di orang sana bilang tersungging saudara ya. Kalau dulu kita gampang tersinggung, tinggalkan cara yang lama, bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau dulu kita malas-malasan beribadah, tinggalkan cara yang lama, setia melayani Tuhan. Kalau dulu ketika Bapak Gembala percayakan melayani Tuhan, kita malas-malasan, ogah-ogahan, hari ini kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau dulu Bapak Gembala lewat pekerjaan Tuhan, Tuhan percayakan apa, kita enggak mau saudaraku, mungkin kita ya enggak penting, hari ini kita berubah meninggalkan cara yang lama. Ya saudara, kalau dulu hidup kita satu kehidupan yang kotor, satu kehidupan yang dosa yang jijik di mata Tuhan, tinggalkan itu semua. Dan kita mau menjadi satu kehidupan yang baru dalam Tuhan. Kenapa? Karena Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib ya menyelamatkan saya dan saudara. Dan kita perjuangkan keselamatan itu sendiri untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, bela firman Tuhan.
Yang singkat ini Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya ada sesuatu roh Allah yang bekerja dalam hidup kita untuk mengubahkan, untuk mendewasakan, untuk membentuk kita menjadi seturut dan kehendak Allah, menjadi satu kehidupan yang baru di dalam Tuhan, menjadi satu kehidupan yang sudah dewasa di dalam Tuhan, tidak mau menjadi anak-anak lagi, enggak mau menjadi anak bawang lagi, ya saudara, yang enggak mau hidup dengan ecek-ecekan lagi saudaraku, tapi satu kehidupan yang baru di dalam Kristus, yang dewasa dalam Kristus, yang mental yang kuat dalam Kristus, sehingga kita menjadi pribadi, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang selalu bertumbuh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, dan kita akan berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pemain musik, kita akan angkat satu pujian kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti. Haleluya. Kita percaya bahwa Dia Allah, Dia Tuhan yang akan menolong dan memberkati hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Musim akan selalu mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, oh haleluya, yakin Tuhan memberkati. Puji Tuhan, ku yakin Tuhan melindungi. Glory, burung di udara Tuhan pelihara. Karena mari kita angkat pujian dari awal, dengan sungguh-sungguh kita katakan, musim akan, haleluya. Mari jemaat Tuhan, percayalah bahwa kasih Tuhan akan tetap abadi dalam hidup kita. Tak akan berubah. Oh, ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Glory, burung di udara Tuhan pelihara. Karena oh haleluya, Tuhan menolongku. Haleluya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Jemaat Tuhan saja angkat pujian ini. Tuhan selalu menolong. Engkau melihat setiap kami hamba-hamba-Mu, umat-Umat-Mu, dalam setiap segala musim hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu menjaga kami, Engkau yang selalu melindungi kami, Engkau yang selalu bersama dengan kami. Takkan pernah Tuhan, apapun segala sesuatu tanpa seizin-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Engkau melihat setiap seruan kami,
Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolong. Haleluya, 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 haleluya. Terima kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini rambut tak akan berjatuh tanpa seizinmu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menjaga dan memeliharaku. Mari kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Terima kuasa Roh Kudus, terima kuasa Roh Kudus, terima kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, 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 Engkau sudah memilih kami, memanggil kami karena iman percaya kami kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Beri kami terus lebih percaya, lebih berharap, iman kami senantiasa selalu bertumbuh, dan kami menjadi jemaat yang senantiasa diperbaharui terus dalam pengiringan kami, dalam pengenalan kami akan Engkau. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang baru terus Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah
panggilan dan pilihan yang kami miliki ini, yang ada pada kami ini, dan kami semakin mengerjakan, dan kami semakin giat dan semakin melakukannya menjelang kedatangan-Mu yang sudah dekat. Setia dan setia, berharap dan berharap, meninggikan, melayani, mengagungkan nama Tuhan, karena Tuhan yang layak diagungkan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap firman yang sudah disampaikan, memberi kekuatan, memberi iman, pengharapan kami lebih lagi dalam kami melayani Tuhan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Billy yang sudah melayani, kami percaya Tuhan memberkati pelayanan yang di Papua bersama istri dan anak-anak, bersama dengan jemaat. Kami percaya perlindungan Tuhan nyata bagi hamba-Mu sehingga terus dipakai dalam pelayanannya. Hiburkan dengan jemaat yang setia kepadamu. Terima kasih, kami siap memberikan persembahan. Kami lakukan dengan iman dalam nama Yesus. Amin. Sebelum mari kita pujikan lagu Bersoraklah bagi Tuhan sewaktu kita memberikan korban persembahan. Puji Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Billy, hambanya yang dari Papua. Kalau saat ini bisa bersama-sama beribadah di tempat ini, ya saya tidak tahu kalau datang, ya kalau datang saya tembak. Ya terima kasih untuk pelayanannya. Doa kami Tuhan memberkati istri, anak-anak, dan jemaat yang ada di Papua. Puji Tuhan, pengumuman kegiatan berjalan seperti biasa ya, doa pagi, doa malam. Kemudian pada tanggal 23 kita akan mengikuti acara namanya Kediri Menyembah ya, yang Bamak Kabupaten yang mengadakan Kediri Menyembah. Itu nanti diadakan setelah Sri Ratu, maju sedikit belok kanan, kemudian ada gereja baptis
Ya di situ dekat, nanti arah ke Pare. Jadi belum Pare, pojokan di situ. Kita berangkat jam 4, ya jam 4 lewat sedikit enggak apa-apa. Kemudian masih dibuka yang mau daftar, ya diusahakan nanti kita pakai 2 mobil, mobil saya dan mobil Hanes, ya bisa daftar. Khusus anak remaja nanti biar Hanes yang nanti, yang anak remaja nanti kalau masih longgar diisi yang bapak ibu, ya 2 mobil cukup, diisi 88 sudah 16, ya kami daftar 16 saya, ya ini yang sudah daftar nggak tahu berapa, supaya nanti kita diisi 2 mobil, ya 2 mobil saja cukup. Kemudian doakan sebentar, ini pelayanan yang kedua, ya. Tim Ebenezer yang pertama pelayanan di Mendalan, ini jalannya itu berkelok-kelok, sulit, susah, Pak Gunawan tak tinggal. Kalau ini jalannya enak, aspalnya, ya enak, ya enggak biasa ya, mobil-mobil biasa di situ. Tempat pesta duren itu yang kemarin itu di Medowo, tapi ini Galeng Dowo, ya puji Tuhan. Jadi galengane Dowo. Terus nanti tolong ya perlengkapan nanti bawa dimasukkan di mobilnya Pak Gunawan saja. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih. Pemuda remaja nanti jam 6 di tempat ini, tetap seperti biasa. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami bersyukur kalau Tuhan memberi sehat kuat, sehingga kami datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, untuk meninggikan nama Tuhan, untuk bersyukur, dan kami juga menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, dan firman Tuhan yang memberi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami, supaya kami menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Billy yang sudah melayani kami. Percaya Tuhan pakai lebih heran lagi dalam pelayanan, dalam keluarga, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa dan kami menyerahkan, kalau ada yang sakit, kami bersyukur kalau yang sakit sudah dijamah, disembuhkan Tuhan. Ini semua karena mujizat Tuhan. Ibu kami yang kami hanya pasrah saja kepada Tuhan. Yang mujizat-Mu nyatakan, sembuhkan, sehatkan, yang terbaik yang dari Tuhan. Yang mengandung Mbak Wahyu diberi sehat sampai pada lahirnya, ditolong, dicukupkan oleh Tuhan. Setiap korban persembahan milik Tuhan yang dipersembahkan, Tuhan memberkati keluarganya, rumah tangga dan anak-anaknya, pekerjaan mata pencarian apapun yang menjadi sumber mata pencarian pekerjaan. Kami berdoa semakin diberkati Tuhan di tengah kondisi keadaan. Tuhan tidak pernah meninggalkan yang menghadapi pergumulan, persoalan. Dalam nama Yesus diberikan solusi dan jalan keluar, diberikan kemenangan. Yang di luar kota, dimanapun anak Tuhan yang ada, lindungi sertai berkati. Yang tidak hadir supaya di minggu yang akan datang bisa beribadah kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi ini kami serahkan tim PAW yang sudah melayani, pakai lebih heran lagi untuk melayani Engkau. Semuanya diberkati Tuhan. Mari kita akan pulang, kita angkat tangan, kita minta berkat. Kita menyerahkan kegiatan sepanjang minggu, dan kita menyerahkan setiap kehidupan kita semua, saat di rumah, saat di jalan, saat di kota, di perjalanan, di mana saja saat bekerja, disertai, dilindungi Tuhan. Tuhan memberkati dari Tuhan, apa yang dikerjakannya dibuatnya menjadi berhasil. Terima kasih. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin.